Saya akan coba membagikan apanya. Sudah kelihatan layar laptop saya? Kelihatan? Ada suaranya Sudah, nih? Pak. Sudah. Materi kita hari ini adalah tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Ya, dengar? Halo, dengar? Dengar, Pak. Dengar, nak? Dengar, Pak. Oke ya. Kemudian yang kedua, pembentukan budaya nasional dan persebaran budaya Indonesia. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Ini ada peta konsep materi kita ya. Ini Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terbentang sangat luas. Indonesia ini sangat luas, juga memiliki keanekaragaman hayati, nabati, serta kebudayaan dan adat istiadat dengan ciri khas masing-masing. Jadi Indonesia karena banyaknya keragaman ini menghasilkan daya tarik yang tersendiri bagi negara lain. Kebudayaan ini merupakan jati diri bangsa dan ciri khas bangsa yang memiliki keistimewaan. Jadi sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya kita melestarikan budaya lokal di daerah kita agar kebudayaan tersebut tak hilang termakan zaman. Jadi dalam materi ini nanti kalian harus memahami apa saja istilah-istilah yang ada dalam yang pertama kegiatan pengertian kebudayaan. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya itu disebut dengan culture, artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia, culture itu sudah diterjemahkan menjadi kultur, yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian komponen budaya. Ada dua komponen utama, yang pertama kebudayaan material, yang kedua kebudayaan non-material. Kalau yang material, mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk ke sini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Dia juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion, olahraga, pakaian, gedung, dan mesin-mesin yang lain. Kalau kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, lagu, atau tarian.
Ini unsur-unsur budaya, ya, ada 7 menurut B. Malinowski. Yang pertama, sistem aneka ragam bahasa. Yang kedua, sistem teknologi dari yang sederhana ke canggih. Organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, sistem religi, sistem kesenian. Di sini ada keterangannya. Unsur kebudayaan pembentuk kepribadian nasional Indonesia yang pertama adalah bahasa. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Sistem masyarakat kita itu berjiwa gotong royong. Sistem kesenian, mata pencarian. 50% rakyat Indonesia bermata pencarian petani, termasuk di daerah kita ya. Di daerah kita ini masih banyak sebagai petani. Kemudian religi atau sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan. Kemudian wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama gagasan, ide, kemudian aktivitas, kegiatan, dan artefak. Artefak itu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Dapat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Kemudian faktor-faktor geografis Indonesia yang mempengaruhi kebudayaan, keragaman budaya. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi merupakan suatu tempat dalam suatu wilayah penting. Demikian ada unsur relasi keruangan. Yang lain seperti posisinya, jaraknya dari tempat lain. Lokasi itu memiliki luas serta bentuk yang ada. Suatu negara yang lokasinya baik dari segi perniagaan dunia atau strategi perang dapat saja dengan mudah terancam oleh berbagai bencana. Jadi lokasi itu menentukan jenis budaya. Lokasi kita ini kan di mana lokasi kita nih? Kita ini kalau di dunia ini disebut dengan daerah timur, bagian timur. Maka kita memiliki adat orang timur. Adat orang timur itu beda dengan budaya barat. Ya, kita orang timur itu budayanya lebih sopan, lebih berpakaian lebih sopan, tertutup. Ya, dan pergaulan itu diatur oleh norma-norma. Berbeda dengan budaya barat. Budaya barat itu pakaiannya lebih terbuka. Pergaulannya itu juga juga bebas ya. Kemudian jenis iklim juga mempengaruhi budaya. Ya. Jenis iklim bisa menentukan hasil pertanian atau perkebunan. Jadi jenis iklim ini bisa menentukan jenis pekerjaan atau kegiatan suatu penduduk. Kemudian bentuk relief. Bentuk relief ini adalah bentuk daerah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian tipe tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, sumber-sumber mineral, kemudian kontak dengan lautan. Jadi ini adalah faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Ini bisa sering keluar di soal-soal ujian. Jadi poin-poin ini harus Ananda pahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, ya. Semuanya kok diam-diam aja. Sudah selesai ini untuk yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran budaya Indonesia. Ini ada kesenian Reok Ponorogo. Di mana nih Reok Ponorogo ini di daerah Jawa ya. Coba sekarang
Ria, coba Ria. Mana Ria? Saya, Pak. Nah, baca ini. Dari kebudayaan. Ya, tuh yang ditandai yang itu. Pertama. Kebudayaan, baca, Pak. Ya. Kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict 1934 melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari learning behavior. Ya, oke ya. Lanjut, Pak. Nah, itu aja dulu. Jadi itu adalah ya kebudayaan atau kultur. Dan kita lanjut. Faktor pembentuk kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon. Jadi kebudayaan nasional itu sebuah pohon yang akar-akarnya terdiri atas berbagai kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan daerah bergabung semuanya itu menjadi satu pohon yang disebut dengan kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional itu berasal dari daerah. Kemudian ini budaya merupakan hasil antara interaksi manusia dan lingkungan. Faktor penyebab keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, keadaan dan letak geografis Indonesia. Kemudian wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian keterbukaan terhadap dunia luar. Ini salah satu contoh adalah Wihara Watugong Semarang ya. Terjadi kontak antar budaya yang berlangsung sejak lama di Indonesia mendorong terjadinya akulturasi. Akulturasi menyebabkan perubahan kepada kebudayaan yang dipengaruhinya. Ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan, ada pula unsur kebudayaan yang mengalami penyesuaian. Kemudian faktor sejarah. Kemudian keragaman budaya di Indonesia. Keragaman bahasa, keragaman suku bangsa. Seorang pakar linguistik, Goris Keraf, membagi rumpun bahasa yang digunakan dalam penduduk Indonesia. Yang pertama, bahasa Austronesia. Digunakan oleh penduduk bagian barat. Ya. Kemudian bahasa Austronesia yang digunakan oleh penduduk bagian timur. Itu Melanesia ya. Penduduk bagian timur namanya itu Melanesia. Austronesia itu di penduduk bagian barat. Kemudian keragaman adat dan kesenian. Di sini ada alat musik sasando dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Di sini ada sebuah peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Silakan dilihat ya. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Ini yang besar-besar saja ya. Di Jawa ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy. Kemudian di Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, dan seterusnya. Di sini ada keterangan lagi, region budaya Batak, region budaya Minangkabau, budaya Sunda, budaya Jawa, Bali, dan Bugis masyarakat Makassar ya. Oke, kemudian setelah materi ini selesai, lanjut yaitu pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif. Jadi budaya yang ada di setiap daerah itu bisa dimanfaatkan sebagai produk di bidang ekonomi kreatif, misalnya menjadi wisata ya, kesenian tradisional, bahasa tradisional, lagu, tarian, alat musik, semuanya bisa dikembangkan menjadi ekonomi kreatif. Jadi bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Nah, nanti silakan dibaca ya.
Maka sekarang Indonesia itu punya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah itu bisa dikembangkan menjadi sumber pemasukan. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia, yang pertama adalah angklung. Ini merupakan alat musik tradisional khas Jawa Barat. Ya, ini ada gambar. Kemudian ada wayang kulit. Kemudian ada tari saman dari Provinsi Aceh yang punya suku Gayo. Kemudian tari-tari dari Bali yaitu tari garong, tari barong, tari pendet, tari kecak. Kemudian batik. Kemudian sendra tari Ramayana. Kemudian dalam interaksi global terhadap budaya nasional ada beberapa dampak ya, dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak positifnya sudah jelas bisa menghasilkan meningkatkan perekonomian. Kalau dari segi dampak negatif, yang pertama kesenjangan budaya atau cultural lag adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Cultural lag juga dapat dipahami sebagai ketertinggalan kebudayaan. Kemudian gegar budaya, cultural shock atau disebut dengan gegar budaya merupakan istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi krisis lingkungan sosial budaya yang berbeda. Jadi globalisasi membawa banyak unsur budaya baru yang mungkin mengakibatkan kekagetan bagi masyarakat yang tidak siap menerimanya. Kemudian ada kearifan lokal di era globalisasi. Kearifan lokal itu adalah budaya lokal, kebiasaan lokal. Beberapa nilai kearifan lokal yang bersinergi dengan budaya lokal adalah satu. Ini namanya Hamemayu Hayuning Buana. Maknanya adalah memberi pelajaran kepada masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Kemudian gotong royong, musyawarah mufakat, budaya Tabe dan budaya Siri di Sulawesi. Yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Oke, itu saja mungkin materi kita. Nanti silakan ditunggu di e-learning-nya tugas ya CBT. Juga saya mengingatkan ya, ini silakan dibuka kameranya lagi. Semuanya silakan dibuka kameranya lagi ya. Saya mengingatkan kembali untuk melengkapi tugas-tugas yang ada di e-learning. Ya, jangan lupa juga di absen. Tugas makalah sudah dimasukkan ke e-learning. Halo? Iya, Pak. Ya, makalah itu silakan dibuat. Silakan dibuat makalah yang sesuai dengan penulisan yang baik dan benar. Pilih saja judul dari semester 1 sampai semester 2 yang masih berhubungan dengan materi kita. Kemarin kan tentang kependudukan, boleh. Sekarang tentang kebudayaan juga boleh. Nah, pilih aja salah satu. Jadi kalian mulai belajar menulis, ya. Nanti diupload di kantong tugas yang sudah saya bagikan itu sebagai nilai untuk nilai praktek. Karena di rapor ada dua nilai. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua adalah nilai keterampilan. Jadi nilai keterampilan atau praktek saya ambil dari tugas makalah. Dan nilai pengetahuan saya ambil dari CBT-CBT atau tugas-tugas yang ada di e-learning itu. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti nilai-nilai yang di bawah 70 di CBT saya akan ulang lagi supaya bisa mengerjakan lagi ya, minimal nilainya 80. Oke? Saya kasih kesempatan, tapi nanti sering-sering lihat aja di e-learning-nya tuh. Kalau misalnya bisa kerjakan lagi, kerjakan aja ya. Jangan malas-malas mencek. Ingat nilai Ananda ya, itu bukan turun dari langit, tetapi nilai usaha sendiri ya.
nilai kasihan dari guru paling-palingan itu cuma KKM. Itu pun kalau kalian itu orangnya ada. Tapi kalau nggak pernah hadir, tidak pernah absen, nah, itu susah untuk diberikan nilai. Jadi kalau mau masuk kuliah nanti dengan jalur nilai, maka nilainya harus diperbaiki, rajin-rajin bikin tugas. Oke? Oke, Pak. Saya mau screenshot lagi. Ya, silakan di screenshot apa kalian ini ya. Kehadiran masing-masing sebagai bukti udah hadir hari ini dimasukkan aja ke grup. Yang tidak kelihatan namanya nanti kan bisa screenshot sendiri. Ada pertanyaan tentang tugas-tugas sebelumnya? Ada? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Ketua OSIS baru aman? Aman, Pak. Aman. Tugas-tugas Ketua OSIS harus memberikan teladan nih. Kata Pak Olo kan kemarin gitu. OSIS harus memberikan teladan duluan mengumpulkan tugas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Semoga cepat kita bisa berkumpul lagi ke sekolah pembelajaran tatap muka. Karena belajar seperti ini ribet dan tidak maksimal ya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nampak ini ya, biar ditengok kan. Nampak gini, dari laptop kan nampak di laptop. Udah.